Swastiastu. Halo semuanya, nama saya Ninyoman Septria Dewi dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 28. Pada video kali ini kita akan membahas materi polinomial, yaitu mengenai teorema faktor. Nah, sebelumnya kita akan mengenal lebih jauh apa sih itu yang dimaksud dengan teorema faktor. Jadi, teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor lain atau akar-akar rasional dari sistem persamaan suku banyak menggunakan metode Horner. Nah, pada teorema faktor dijelaskan dua konsep. Yang pertama, jika Px habis dibagi Qx atau mempunyai sisa 0, maka Qx adalah faktor dari Px. Konsep yang kedua adalah jika Px sama dengan Fx dikali Gx, maka Fx dan Gx adalah faktor dari Px. Oke, selanjutnya. Nah, pada teorema faktor ini kita akan membagi pembahasan menjadi dua bagian, yakni bagian pertama dan bagian kedua. Kita mulai dari bagian pertama dulu. Nah, pada teorema faktor bagian pertama dijelaskan 3 tips. Tips yang pertama adalah apabila jumlah koefisien polinomial sama dengan 0, maka kita gunakan X sama dengan 1. Tips yang kedua, apabila jumlah koefisien genap sama dengan jumlah koefisien ganjil, maka kita gunakan X sama dengan min 1. Dan tips yang ketiga, apabila kepala polinomial sama dengan 1, maka gunakan X sama dengan faktor dari konstanta. Nah, kenapa sih kita dikasih tips-tips ini pada teorema faktor? Nah, karena tips-tips inilah yang akan membantu kita menyelesaikan permasalahan pada soal yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, langsung saja. Tentukan semua faktor linier dari Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita coba gunakan tips yang pertama, di mana jumlah koefisien polinomial sama dengan 0, maka kita gunakan X sama dengan 1. Kita jumlahkan koefisiennya, 1 tambah 5 hasilnya 6, dikurangi 1 hasilnya 5, dikurangi 5 hasilnya 0. Nah, ternyata benar, kita bisa gunakan X sama dengan 1 untuk menyelesaikan soal ini. Langsung saja ke metode Hornernya. Seperti biasa, kita tulis dari kepala polinomial sampai dengan konstantanya dari X pangkat 3 sampai X pangkat 0. Kita salin koefisiennya, koefisien X pangkat 3 1, X pangkat 2 5, X pangkat 1 min 1, dan X pangkat 0 adalah min 5. Kita gunakan X sama dengan 1, di mana X sama dengan 1 ini kita peroleh dari X min 1 sama dengan 0. Oke, kita tulis bintang di sini, satunya turun. 1 dikali 1 hasilnya 1, ditambah 5 hasilnya 6. 6 dikali 1 hasilnya 6. Ditambah min 1 hasilnya 5, 5 dikali 1 hasilnya 5, dikurangi min 5 hasilnya 0 ya. Nah, X-nya kita tulis di sini dari X pangkat 0 ya, baru X pangkat 1 dan X pangkat 2. Nah, berhubung ini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat, maka kita bisa langsung jadikan dia faktor linier. Jadi, faktor linier dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0 adalah X plus 1 dikali X plus 5. Nah, bagaimana cara kita memfaktorkannya? Jadi, X kuadrat kita anggap A, 6X kita anggap B, dan 5 kita anggap C. Jadi, karena X kuadrat koefisiennya 1, jadi kita tulis X sama X. Nah, selanjutnya, berapa dikali berapa hasilnya C dan berapa dikali berapa hasilnya B. Tiada lain dan tiada bukan 1 dengan 5, karena 1 tambah 5 hasilnya 6, 1 kali 5 hasilnya 5. Jadi kita peroleh kesimpulan, faktor linier dari Fx adalah X min 1, X plus 1, dan X plus 5. Oke, untuk memperdalam pemahaman, kita coba contoh soal yang kedua ya. Jadi, diketahui Px sama dengan X pangkat 5 ditambah NX pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 dikurangi 29X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 2 ditambah 24 habis dibagi X plus 3. Maka tentukan nilai N dan semua faktor linier dari Px. Nah, kalimat habis dibagi ini sama artinya dengan X pangkat 3 ini merupakan salah satu faktor linier dari Px ini. Oke, kita coba selesaikan. Nah, kita gunakan X sama dengan min 3 karena kita peroleh dari X plus 3 yang salah satu faktor liniernya ya yang sudah diketahui. Oke, kita hitung, kita tulis kepala polinomial sampai konstanta.
salin koefisiennya. 1 dikali min 3 hasilnya min 3. Nah, karena kita sudah ketemu koefisien yang belum diketahui nilainya, maka kita gunakan metode Horner terbalik, di mana pada metode Horner biasa, kita biasanya mengalihkan terlebih dahulu, baru kita tambah. Kalau pada metode Horner terbalik, kita mulai dari kanan, kita kurangkan, dan kita bagi. Jadi 0 dikurangi 24 hasilnya min 24, dibagi min 3 hasilnya 8, 8 dikurangi 2 hasilnya 6, 6 dibagi min 3 hasilnya min 2, min 2 dikurangi min 29 hasilnya 27, 27 dibagi min 3 hasilnya min 9, min 9 dikurangi min 3 hasilnya min 6, min 6 dikurangi min 3 hasilnya 2. Nah, dari sini kita memperoleh nilai N. N min 3 sama dengan 2, min 3 pindah ke ruas kanan, jadi berubah tanda, jadinya N sama dengan 5. Nah, karena ini belum menjadi bentuk persamaan kuadrat, maka kita hornerkan kembali. Kita coba gunakan tips yang kedua, di mana jumlah koefisien genap sama dengan jumlah koefisien ganjil. Jadi, koefisien genapnya 1, min 9, dan 8. Koefisien ganjilnya 2 dan min 2. Jadi, hasilnya sama ya, sama-sama 0. Maka kita bisa gunakan X sama dengan min 1. Oke, kita hornerkan. Kita pakai X sama dengan min 1, satunya turun. 1 dikali min 1 hasilnya min 1, ditambah 2 hasilnya 1, 1 kali min 1 hasilnya min 1, ditambah min 9 hasilnya min 10, min 10 dikali min 1 hasilnya 10, ditambah min 2 hasilnya 8, 8 dikali min 1 hasilnya min 8, ditambah 8 hasilnya 0. Ini juga belum terbentuk persamaan kuadrat, jadi kita hornerkan ya lagi sekali. Kita gunakan tips 1, di mana jumlah koefisien sama dengan 0. Koefisiennya 1 tambah 1 itu 2, dikurangi 10 hasilnya min 8, min 8 tambah 8, 0. Ya, kita bisa gunakan tips 1 untuk metode Horner selanjutnya. Oke, kita hornerkan. Satunya turun, 1 kali 1, 1, tambah 1, 2, 2 kali 1, 2, min 10, min 8, min 8, kali 1 hasilnya min 8, ditambah 8 hasilnya 0. Nah, berhubung ini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat, maka kita bisa langsung faktorkan ya, seperti tadi. Ini kita anggap A, B, dan C, berapa kali berapa hasilnya C, dan berapa tambah berapa hasilnya B. Maka X plus 4 dikali X min 2, kita peroleh kesimpulan. Jadi, faktor linier dari Px sama dengan X plus 3 dikali X plus 1 dikali X min 1, X plus 4, X min 2. Oke, kita akan lanjut ke teorema faktor bagian kedua. Oke, selanjutnya kita akan membahas teorema faktor bagian kedua. Nah, jika pada teorema faktor bagian pertama kita sudah diberikan 3 tips, maka pada bagian kedua ini kita memerlukan 1 tips lagi untuk membantu kita menyelesaikan soal yang akan kita bahas, di mana tips 4 adalah apabila kepala polinomial tidak sama dengan 1, maka gunakan X sama dengan faktor konstanta dibagi faktor kepala. Nah, pada teorema faktor bagian kedua ini akan membantu kita menjawab pertanyaan apakah banyak faktor linier suatu polinomial sama dengan jumlah derajatnya. Misalnya, fx berderajat 4, apakah faktor liniernya juga ada 4? Jawabannya antara iya dan tidak. Maka kita coba selesaikan soal selanjutnya. Jadi, soalnya tentukan semua faktor linier dari fx sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 dikurangi 8x pangkat 3 ditambah 35x kuadrat dikurangi 48x ditambah 16. Oke, kita coba gunakan tips 1 untuk menyelesaikan soal ini, di mana jumlah koefisien sama dengan 0. Kita coba jumlahkan, 2 tambah 3 hasilnya 5, 5 min 8 hasilnya min 3 tambah 3, 5 hasilnya 32, 32 min 48 hasilnya min 16, min 16 tambah 16 hasilnya 0. Maka iya, bisa kita gunakan tips 1 untuk
menyelesaikan Horner kita. Jadi kita gunakan X sama dengan 1. Kita tulis kepala polinomial sampai dengan konstantanya dari X pangkat 5 sampai X pangkat 0. Salin koefisien, lalu kita hitung Hornernya. 2-nya turun, 2 kali 1 hasilnya 2, tambah 3 hasilnya 5. 5 kali 1 hasilnya 5, tambah min 8 hasilnya min 3. Min 3 kali 1 hasilnya min 3. Min 3 ditambah 35 hasilnya 32. 32 dikali 1 hasilnya 32. Ditambah min 48 hasilnya min 16. Min 16 kali 1 hasilnya min 16. Tambah 16 hasilnya 0. Nah, karena ini belum terbentuk persamaan kuadrat, maka kita hornerkan lagi. Kita tidak bisa menggunakan tips 1, 2, maupun 3. Maka kita perlu bantuan dari tips 4 nih. Jadi apabila kepala polinomial tidak sama dengan 1, maka kita gunakan X sama dengan faktor konstanta dibagi faktor kepala. Faktor konstantanya plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 8, dan plus minus 16. Faktor kepalanya plus minus 1 dan plus minus 2. Jadi kepalanya 2 ya, yang depan, dan konstantanya min 16 yang X pangkat 0. Jadi, X sama dengan faktor konstanta dibagi faktor kepala. Hasilnya, X sama dengan plus minus 1, plus minus setengah, plus minus 2, plus minus 1, plus minus 4, plus minus 2, plus minus 8, plus minus 4, plus minus 16, dan plus minus 8. Jadi, sini ada yang double ya hasilnya. Kita coba gunakan X sama dengan setengah, di mana kita peroleh dari 2X min 1 sama dengan 0. Kita gunakan X sama dengan setengah agar hasil akhirnya ini 0. Kita hornerkan, 2-nya turun. 2 kali setengah hasilnya 1, tambah 5 hasilnya 6. 6 kali setengah hasilnya 3. 3 tambah min 3 hasilnya 0. 0 kali setengah hasilnya 0. Ditambah 32 hasilnya 32. 32 kali setengah hasilnya 16. Dan iya hasilnya 0. Nah, kita hornerkan lagi karena ini belum terbentuk persamaan kuadrat. Kita bisa gunakan tips yang keempat lagi untuk menyelesaikan Horner kita yang selanjutnya. Kita gunakan X sama dengan min 4 agar hasilnya 0. Oke, 2-nya turun, dikali min 4, hasilnya min 8, tambah 6 hasilnya min 2. Min 2 dikali min 4 hasilnya 8, tambah 0 hasilnya 8. 8 dikali min 4 hasilnya min 32. Min 32 ditambah 32, ya hasilnya 0. Nah, ini sudah terbentuk persamaan kuadrat. Apakah kita bisa jadikan dia faktor linier? Mari kita bahas. Nah, karena ini bisa sama-sama dibagi 2, kita bagi 2 dulu. 2x kuadrat bagi 2x kuadrat hasilnya. Min 2 dibagi 2 hasilnya min x. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, cukup sulit ya kalau kita pakai cara sebelumnya untuk menjadikan faktor linier, maka kita bisa cek dengan rumus umum D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan min 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 4. Nah, karena ini tadi ya seperti yang kita bilang sebelumnya, ini A, ini B, ini C. Jadi, D hasilnya negatif 15, di mana negatif 15 ini lebih kecil dari 0, di mana tidak bisa kita faktorkan atau tidak bisa kita jadikan faktor linier. Maka, X kuadrat min X plus 4 bukan faktor linier dari Fx. Jadi, faktor linier yang kita peroleh adalah X min 1, 2X min 1, dan X plus 4. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi polinomial, yaitu mengenai teorema faktor. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam video saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.